Buat teman-teman yang lagi preklinik, pastinya udah nungguin banget skill lab ini. Pemakaian gaun bedah. Biasanya mungkin brosis kita ini ya, nonton di drama Korea mungkin tentang dunia kedokteran. Pas mereka lagi seru-serunya mau masuk ke ruang bedah. Itu pasti kan yang paling kita pikirin pas kita lagi preklinik di kedokteran. Nah, maka dari itu kita bakal belajar terkait skill lab asepsis di ruang OK bagaimana untuk pemakaian baju bedah, dan stay tune di Medlus ID. Brosis jangan lupa buat brosis yang belum subscribe, like dan komen, langsung nyalain tombol loncengnya, langsung di subscribe juga supaya channel ini terus bermanfaat buat brosis dan tidak ketinggalan update dan informasi terkait dunia kedokteran maupun alat-alat kedokteran. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang skill lab yang kita tunggu-tunggu nih di preklinik. Rata-rata sih kita bakal ujian skill lab ini di semester 3 terkait pemakaian gaun bedah. Seperti kita ketahui, ruang OK itu ruang yang steril. Jadi kalau misalnya kita mau pakai baju bedah untuk ikut asistensi dokter spesialis bedah, tentunya kita harus minimalisir bagaimana tidak ada mikroorganisme di tubuh kita supaya kita tidak melakukan infeksi ke pasien yang sedang di meja bedah. Maka dari itu tentunya sebelum kita masuk ruang OK, penting banget kita melakukan asepsis di ruang OK. Dimana asepsis sendiri itu intinya meminimalisir mikroorganisme yang ada di tubuh kita supaya kita tidak menginfeksi ke pasien nanti. Nah, tentunya untuk melakukan asepsis di ruang OK ini atau pemakaian gaun bedah, kita perlu mengikuti beberapa prosedur yang dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi, seperti menggunakan alat pelindung diri dan mencuci tangan. Maka dari itu sebagai mahasiswa preklinik wajib banget nih kita pelajari sebelum koas nanti. Nah, di sini ada beberapa step ya. Jadi pertama kita masuk ke prosedur masuk kamar bedah, dimana sebelum masuk kamar bedah ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yaitu pertama tentunya kondisi sehat, tidak menularkan penyakit ya. Misalnya kayak batuk yang lagi intens banget, nah itu bisa menularkan atau kontaminasi bakteri dan virus. Menggunakan pakaian khusus kamar operasi, kayak misalnya sekarang ini rata-rata kita itu masuk ke ruang OK itu pakai baju OK, bisa pakai scrub kayak gini. Nah, kebetulan nih scrubnya dari scrub statis ya dari stasis. Nah, lalu menggunakan tutup kepala dan masker khusus untuk kamar operasi sesuai dengan panduan. Menggunakan alas kaki khusus kamar bedah. Rata-rata alas kaki di kamar bedah itu pakai sendal-sendal yang modelannya kayak Crocs gitu, sendal berbahan karet ya. Biasanya itu lebih anti licin. Lalu kita bakal mencuci tangan dengan benar. Untuk mencuci tangan ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan. Tentunya saat kuku jari tangan harus pendek. Kita melepaskan aksesoris yang menempel di tangan, biasanya gelang ataupun jam tangan ya. Lalu kedua baju digulung sampai 7-10 cm di atas siku. Maka dari itu lebih praktis umumnya kita pakai scrub supaya nggak perlu gulung lagi. Gunakan cairan antiseptik, sikat dan sabun. Jika tangan kamu terkontaminasi saat dan sesudah cuci tangan, maka kita harus mengulang lagi tuh dari awal. Jadi intinya steril banget deh. Nah, selanjutnya pada pemakaian alat pelindung diri atau APD itu memiliki panduan yang cukup ketat. Dimana panduannya kita ada pakai APD pertama masker. Biasanya sih maskernya itu yang harus diikat ya di belakang telinga. Lalu kita pakai hair cap, handscoon. Nah, handscoon ini untuk steril kita pakai handscoon steril. Biasanya kita bisa pakai merek Protos. Nah, brosis kalau mau latihan kudu wajib pakai handscoon steril juga. Biasanya biar kita merasakan bener-bener tuh cara pakai handscoon steril. Bisa dilihat di link di bawah ya. Dan selanjutnya kita pakai gaun bedah. Jadi ada 4 APD atau alat pelindung diri yang kita perlu pakai untuk steril. Nah, kalau misalnya sudah lengkap, gimana sih step-step kita melakukan pemakaian gaun bedah steril tersebut dari awal sampai akhir? Oke, jadi kita pertama kali pastikan tangan kita ini ya, kukunya sudah terpotong rapi. Karena biasanya tuh dosen pas lagi ujian skill lab juga bakal ngeliat kondisi kuku kita seperti apa. Jadi kalau kuku sudah potong rapi, bersih, jangan lupa aksesoris kayak jam tangan itu dilepas, seperti gelang juga, kalung, anting itu juga lebih baik dilepas. Sampai cincin juga biasanya kita lepas ya. Jadi umumnya pertama kali kita bakal memakai masker dulu. Jadi masker yang sesuai dengan standar OK yang tadi, jadi surgical face mask. Biasanya sih triple dan memang ada tulisan surgicalnya. Jadi dia itu udah standar gitu untuk dipakai di ruang OK. Lalu letakkan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu. Eratkan kawat untuk lekukan batang hidung kita supaya maskernya tuh nggak jatuh-jatuh. Ini penting banget nih. Kalau misalnya kita nggak lekukin di hidung kita, terus nanti pas maskernya tiba-tiba melorot ke bawah, kita udah dalam kondisi steril gitu, itu udah nggak boleh pegang masker kita lagi. Jadi kita harus minta yang lagi nggak steril untuk pegangin masker kita. Lalu kita ikat tali dengan erat di belakang kepala dan pastikan bahwa masker sudah menutup dengan sempurna. Jadi yang pertama kita harus
masker dulu. Pakai masker. Jadi masker bedah itu biasanya di boxnya itu ada tulisan surgical. Jadi dia emang khusus buat bedah gitu. Dan umumnya itu memang diikat ya. Dia diikat di belakang kayak gini, bukan kayak pakai tali di masker AAA biasa. Nah, jadi kita pastikan seluruh mulut dan hidung kita tertutup oleh maskernya. Terus jangan lupa yang terakhir di masker ini paling penting, hidungnya itu kita tekan. Jangan sampai nanti kalau kita nggak tekan dan nggak pas di hidung kita, itu maskernya jatuh-jatuh. Selanjutnya kita pakai hair cap. Jadi pegang tali di bagian ujung hair cap, ikat tali head cap dengan erat dan pastikan head cap menutupi semua rambut. Selanjutnya kita melakukan cuci tangan, biasanya 7 langkah cuci tangan. Nanti Brosis bisa lihat di video ini. Nah, selanjutnya biasanya kita masuk ke ruang semi steril tuh. Nah, di ruang semi steril kita bakal cuci tangan lagi. Sebelumnya pakai sabun, kalau sekarang kita cukup pakai alkohol sesuai dengan SOP atau standar prosedur ruang OK yang ada. Nah, selanjutnya di situ baru kita pakai gaun bedah. Dimana gaun bedah itu biasanya sudah diletakkan di meja yang steril. Nanti kita tinggal ambil aja gaun bedah sesuai dengan video yang ditayangkan di sini. Jadi kita masukin tangannya dulu, kita buka biasanya, kita masukin tangan kita tarik. Lalu jangan pegang bagian belakangnya, minta asisten buat ikat bagian belakangnya. Nah, selanjutnya tangan ini kan kita masih basah. Kita umpamakan meja ini adalah meja steril. Nanti di meja ini kita bakal ada 2 handuk. Jadi 2 handuk, dari ambil handuknya terus kita lap, kita buang handuknya, kita ambil lagi handuknya, terus kita buang lagi. Nah, selanjutnya ini ceritanya meja steril. Nanti sudah ada baju seperti ini yang sudah disiapkan oleh tim OK, dan nanti si tim OK-nya bakal, ini kan ceritanya non steril ya. Nanti dia bakal taruh di dalamnya nih, ceritanya steril kan. Nanti dia bakal ditaruh seperti ini. Dan ini kita boleh pegang plastiknya, pegang kertasnya. Oke. Ya. Nah, setelah itu nanti di ruang meja OK ini kita memang bakal ada baju gaun bedah seperti ini dan handscoon. Kita juga udah cuci tangan. Kita bakal pakai baju OK-nya dulu. Jadi baju OK biasanya kita ambil kalau lagi ujian skill lab ya. Kita ambil bawahnya, karena bawah ini kita anggap lokasi yang non steril ya kan steril di bagian depan. Jadi kita ambil seperti ini. Nah, terus setelah kita udah ini, jangan lupa selanjutnya itu kita minta asisten untuk mengikatkan belakangnya. Jadi pastikan bukan kita yang ikat di belakang ya. Jadi kita anggap tangan kita steril seperti ini. Jadi minta asisten untuk ikatkan. Biasanya di situ kita bisa minta tolong orang-orang yang ada di dalam ruang OK untuk bantu iketin. Mungkin bisa perawatnya atau teman dokter kita atau teman koas buat bantu iketin. Tentunya mereka yang tidak on ya, tidak steril. Nah, selanjutnya setelah kita udah pakai gaun bedah, ingat tangan itu nggak boleh jahil. Kita tangan tidak boleh pegang apa-apa. Lalu kita lanjut untuk memakai handscoon sterilnya. Nah, handscoon steril juga sama. Biasanya handscoon steril itu sudah diletakkan di meja yang steril. Nah, selanjutnya kita tinggal buka kertasnya. Pastikan kita cara masukkan tangannya itu tidak memegang bagian sarung tangan yang bakal steril. Jadi kita pegang seperti ini, pakai tangan ini. Selanjutnya kita pegang seperti ini untuk tangan berikutnya. Baru kita tarik. Nah, jadi nanti kita bakal dapat handscoon kayak gini biasanya di ruang skill lab. Jadi kalau misalnya Brosis lihat di sini, ini kan handscoonnya kita bakal pakai buat OK ya. Yang ini kan yang bakal di dalam tangan kita. Jadi kita pegangnya bagian sini nih. Ini yang ceritanya non steril. Jadi kita bisa pakai handscoon pertama kayak gini. Kita pegang yang bagian sterilnya. Nah, itu kan nih bagian steril kan. Kita pegang di bagian steril juga. Kita masuk seperti ini. Gitu ya. Jadi kita yang sterilnya pegang bagian steril, tangan yang non steril yang di dalam. Nah, untuk tarik. Nah, selanjutnya di sini yang butuh ketenangan, karena pas lagi ujian gaun bedah itu ya kita dilihatin sama dosen kan, kita pakai handscoonnya gimana. Jangan tarik terlalu kenceng, nanti malah handscoonnya robek. Nah, itu jadi penilaian juga ya. Nah, ini kita handscoon steril. Ditarik sampai bawah. Nah, ini jangan lupa ditarik sampai sini ya.
Jadi nanti ini kita pakai handfoot seperti ini, dan kondisi seperti ini perlu ingat brosis ya. Nanti kita pas lagi pegang udah pakai handphone seperti ini, kita nggak boleh pegang haircap, nggak boleh pegang masker. Jadi kalau misalnya kita lagi gatel gitu mata atau hidungnya, kita bisa minta orang yang lagi nggak steril buat mungkin bantu gitu. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya ditahan aja. Jadi kalau tidak kondisi seperti ini, kita menganggap ini steril, dan kita hanya boleh pegang bagian meja yang steril dan bagian meja ruang operasi. Nah intinya seluruh kondisi itu kita harus ikutin langkahnya dari awal sampai akhir supaya kita tidak meminimalisir kontaminasi bakteri atau virus yang ada agar tidak tertular ke pasien. Jadi kalau misalnya udah selesai, biasanya kita bakal pertama kali buka masker handscoon-nya dulu. Kita buka handscoon seperti ini. Lalu kita masuk tangan lewat dalam seperti ini. Ini kita bakal buang ke sampah medis. Nah selanjutnya kita bakal minta asisten buat buka belakang. Jadi nanti kita bakal minta untuk teman kita ataupun dokter atau perawat untuk membuka ini kita. Oke, take ya udah lepas. Nah oke. Jadi selanjutnya kita bakal pegangnya di bagian dalam sini. Ini juga sama bagian dalam. Nah karena di bagian depan itu kita nggak boleh pegang lagi karena asumsinya di situ ada darah ataupun cairan yang lain. Lalu kita tinggal buang ke tempat sampah medis. Oke, selanjutnya kita bisa cuci tangan untuk selesaikan selesai ruang OK-nya tadi. Oke, intinya seperti itu panduan skill lab terkait asepsis untuk masuk ruang bedah, cara pemakaian gaun dan lain-lain. Semoga bisa bermanfaat buat brosis dan jangan lupa praktis. Karena ini penting banget kita untuk latihan agar nanti pas lagi koas kita nggak kagok gimana ya pakai gaun bedah ya, gimana ya pegang handphone sterilnya ya. Karena kan di ruang OK nanti yang aslinya gitu kan orangnya nggak cuma satu, ada dokter spesialisnya, mungkin ada asistensinya, ada perawat, dan tentunya itu lebih challenging ya dibandingkan kita nanti ujian skill lab. Jadi pastikan brosis untuk latihan skill lab pemakaian gaun bedah dengan baik. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat brosis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini terus berkembang. Dan see you di video berikutnya. Prepare Redak.